Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Berbagi Ilmu TV akan berbagi ilmu kepada teman-teman tentang bahan-bahan apa saja yang kita pakai atau kita gunakan untuk membuat buket, sehingga teman-teman bisa membuat buket di rumah masing-masing. Nah, tentu pada saat kita pembuatan buket seperti ini, kita pasti ingin cari tahu bahan-bahan apa saja yang akan kita gunakan untuk bisa menghasilkan buket seindah ini ya. Dan konten ini saya buat untuk memudahkan teman-teman dalam pembuatan buket di rumah masing-masing. Nah, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Nah, di sini saya akan memberikan secara rinci bahan-bahan apa saja yang digunakan ya. Kita mulai dari yang ini. Nah, kalau ini kita bisa dapatkan di toko-toko terdekat, pita gulung. Kalau untuk balon yang transparan ini namanya balon PVC ya. Seperti ini saya sudah sediakan di atas meja bahan-bahannya sehingga teman-teman bisa langsung tahu ya. Ini adalah balon PVC ya. Ini ukuran besar ya. Jadi bisa menampung beberapa balon di dalamnya. Kalau ini yang ada di sini ini masih ukuran kecil sehingga hanya bisa menampung 3 balon atau sampai 4 balon. Ini seperti ini. Saya sudah pesan per pak seperti ini. Kemudian untuk yang ini pita sudah, balon PVC-nya juga sudah atau balon transparannya sudah. Sekarang tulisan ini ya di bagian tulisan di bagian atas dan bawah ini agak sedikit beda. Saya jelaskan dulu. Ini tulisan yang di atas ini sudah dalam bentuk stiker transparan ya. Jadi tulisan ini bukan saya print sendiri, tetapi saya juga pesan lewat online. Seperti ini dia teman-teman. Ya, ini saya sudah pesan per pak ya. Saya pesan lewat online. Nah, untuk 1 lembar itu saya beli dengan harga per lembarnya itu 6.000. Kalau ini ada berapa lembar? Untuk tulisan ini sudah. Sekarang saya menuju ke tulisan yang di bawah ini. Nah, yang di bawah ini tulisannya saya buat sendiri, yang saya sudah edit lewat komputer. Untuk teman-teman yang penasaran cara pembuatannya, saya sudah buatkan di konten sebelumnya, yaitu cara membuat stiker balon buket. Saya menggunakan tulisan ini, saya membuat tulisan ini menggunakan kertas foto glossy. Tunggu, ini saya ambil di sini, saya sudah sediakan supaya teman-teman bisa mempraktekkan di rumah. Di sini saya akan kasih lihat sama teman-teman kertas yang saya gunakan untuk print tulisan nama daripada pemilik buket ini. Nah, ini dia. Glossy stiker paper. Kertas ini sangat murah dan bisa kita dapatkan di toko-toko terdekat atau di tempat percetakan. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa gunakan ini dan nanti kita edit tulisannya lewat komputer. Terserah teman-teman menggunakan Photoshop atau menggunakan Word atau yang terserah teman-teman yang ada di rumah saja. Nah, ini dia hasilnya ya, ini tulisannya ya. Sekarang kita kayaknya dari pita yang ini, kemudian balon transparannya sudah, tulisan yang nyambung seperti ini sudah saya jelaskan. Nah, yang ini juga saya buat, kertasnya yang digunakan juga saya sudah bagi kepada teman-teman. Sekarang kita menuju di bagian bawah. Ini juga pita tarik yang bisa yang bisa kita dapatkan lewat toko-toko terdekat yang ada di lingkungan atau di sekitar rumah kita. Ya, pita seperti ini juga murah harganya, masih terjangkau. Saya akan bedakan dengan buket yang ada di sebelah. Ini saya menggunakan
pita tarik, kemudian saya tambah kalau untuk buket ini di sini ada balon love ya, seperti ini. Ini juga kita bisa pesan lewat online atau juga bahkan bisa kita temukan di toko-toko terdekat yang ada di sekitar kita. Ini saya tambahkan supaya dia lebih menarik. Tetapi di sini baru saya tempelin seperti ini ya. Jadi di sini juga saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman untuk mengukur agar tulisannya berada di tengah, tidak agak miring atau mungkin kelebihan ke kiri atau tulisannya lebih ke kanan. Kita pada saat menempel, kita tempelin dulu seperti ini, atasnya saja semua ya seperti ini. Jika kita lihat seperti ini, untuk happy-nya ini masih agak ke kiri, itu nanti sebentar kita bisa rapikan atau kita bisa angkat atau kita buka seperti ini, kita akan pindahkan ke tengah. Jadi jangan langsung ditempelin ya teman-teman. Begitu juga dengan anniversary-nya. Nah, kenapa di sini saya print ya? Untuk happy anniversary itu saya tidak pesan seperti ini. Untuk happy birthday-nya saya pesan sehingga yang di sini saya taruh langsung stiker tempel seperti ini yang sudah jadi. Nah, untuk yang ini karena saya tidak pesan, saya buat seperti ini. Tinggal kita desain saja di komputer. Nah, jangan lupa teman-teman pada saat menempel kita tempelin saja bagian atasnya untuk mengukur ya. Ketika sudah pas, kalau ini kan masih agak miring. Nanti kalau sudah pas, tinggal kita tarik saja seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita rekatkan lagi. Ya, kemudian untuk tulisan di bagian bawah ini juga misalnya happy anniversary. Kita tulis happy anniversary-nya ini untuk nama pasangannya siapa. Terus hari jadiannya sudah berapa tahun, kita bisa taruh di sini seperti ini. Ya. Ini happy birthday Arcel Adelia 1 tahun sebenarnya, tapi di sini belum saya tempelkan TH-nya. Jadi di sini juga masih kosong ya. Jadi di sini bisa kita bebas untuk taruh nama, kemudian umur daripada hubungan mereka ini sudah berapa tahun. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini saya sudah sampai di sini tadi menjelaskan tentang pitanya. Sekarang saya akan putar sedikit. Ini sama ini. Kalau yang ini stick balon. Nah, untuk yang ini adalah penyangkanya seperti apa? Saya akan kasih lihat contohnya. Saya juga sudah sediakan di meja saya supaya teman-teman bisa langsung tahu ya. Seperti ini penyangkanya ya. Dan ini juga saya sudah pesan lewat online. Jadi teman-teman ketika kita belanja online itu kayaknya semua yang kita butuhkan juga tersedia di sana. Contohnya teman-teman ya. Ini. Yang bagian ininya teman-teman ya. Yang ini. Kemudian untuk sticknya. Ya, kalau yang untuk sticknya ini ya teman-teman. Ini untuk sticknya teman-teman. Jadi kita tinggal memasukkannya seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Untuk stick ini juga kita bisa dapatkan lewat toko online. Ini adalah tulisan-tulisan yang saya sudah desain, yang saya sudah gunting. Nanti kita akan keluarkan bagian putihnya yang ini. Di sini ya kita akan hilangkan yang putih di sini menggunakan cutter atau gunting supaya tulisannya seperti ini. Nah, pita ini di sini seperti kita lihat pita ini menempel ya. Pita ini saya tempelin bukan menggunakan double tip atau lem yang lain, tetapi saya menggunakan alat ini, namanya lem tembak. Saya panaskan lem tembak ini, kemudian saya rekatkan di bagian ini. Kenapa saya menggunakan lem tembak?
sesuai pengalaman saya, pita kalau kita gunakan lem tembak itu tidak mudah terlepas. Kemudian juga untuk menancapkan stick ini di bagian bawah seperti ini. Ya, kita bisa lihat di bagian bawah sana. Itu saya juga gunakan lem tembak sehingga sangat keras dan tidak mudah untuk goyang ya. Jadi bagus sekali. Kita masuk kepada snack aja ya, karena ini di bagian atas. Ini untuk snack kita bisa variasikan tergantung siapa yang merequest atau siapa yang membuat buket balonnya. Yang maunya itu kotak atau box dari buket ini diisi apa. Misalnya dia mau isi coklat. Kalau untuk saya ini masih saya taruh beng-beng. Di sini ada potato. Ini sebenarnya teman-teman, ini adalah makanan ringan yang murah harganya. Mungkin kalau dikalkulasikan tidak sampai 10.000 atau mungkin tidak sampai 15.000 kalau tidak salah. Untuk teman-teman yang mau ingin isi coklat Silver Queen itu terserah, karena memang pada konten sebelumnya saya juga sudah buatkan buket pink dan buket yang lain itu isinya Silver Queen. Nah, untuk yang ini masih kosong ya. Ini karena kebetulan saya menerima atau membuka jasa pembuatan buket ini. Nah, ini kedua buket ini adalah pesanan orang. Jadi buket ini saya buat bukan cuma khusus untuk pemenuhan konten di YouTube saya, tetapi ini orderan orang, karena memang saya ini adalah penjual online atau juga menerima jasa pembuatan buket. Kalau yang untuk buket yang ini, kenapa dia belum saya isi snack? Karena ini sudah dipesan oleh orang yang memesan ini, meminta untuk bagian isinya itu nanti dia yang isi. Seperti itu. Untuk kotak boxnya, ini saya menggunakan kardus, sembarang kardus. Yang jelas kardusnya ukuran kecil atau ukuran sedang, tergantung dari teman-teman menginginkan kotak boxnya kecil, sedang atau besar. Saya bungkus menggunakan kertas kado seperti ini. Kemudian saya gunakan pita, dan pita ini bisa kita kreasikan sesuai dengan kreativitas kita masing-masing di rumah. Yang untuk box ini saya menggunakan bukan dari kertas kado, tapi ini adalah karton hitam ya. Kenapa saya pilih karton hitam? Karena ini agak elegan ya warnanya. Apalagi kolaborasi antara merah dan hitam. Ya. Kemudian juga pitanya saya kasih model sama dengan yang ini. Konten-konten sebelumnya saya membuat pitanya yang di bagian sini seperti kupu-kupu atau pita kupu-kupu ya. Kenapa saya letakkan sebuah pot kecil di sini? Karena ini juga bisa kita gunakan sebagai pengganti daripada kotak box ini atau dari box ini. Boxnya itu kita ganti dengan vas bunga seperti ini atau pot bunga kecil seperti ini. Itu bisa teman-teman lihat pada konten sebelumnya. Saya sudah membuatkan konten buket dua buket kuning yang dispesialkan untuk ibu. Saya membuat satu buket itu yang terbuat dari pot. Nah, di pot itu juga saya isi bunga. Saya sudah isi bunga, dan bunga itu saya buat dari kain flanel. Dan teman-teman bisa lihat di video konten sebelumnya itu sangat bagus ya, ketika kita jadikan ini sebagai box dari buket yang isinya itu bunga, tapi bunga yang saya buat dari kain flanel ya, seperti ini. Jadi kita bisa memilih antara box yang terbuat yang dari kardus sama pot seperti ini, itu tergantung teman-teman lagi ya.
Di bagian dalam ini ada balon. Itu juga teman-teman bisa memesan langsung lewat online balon seperti ini, balon warna-warni, atau bisa juga teman-teman pesan balon yang satu warna. Ini pink cantik ya. Dan buket pink atau buket blue, buket merah muda dan buket biru itu juga bisa teman-teman lihat di konten sebelumnya. Daripada konten ini saya sudah buatkan cara pembuatan buket pink dan buket biru ya, seperti ini. Jadi kita bisa memilih balon apa saja yang nantinya kita taruh di dalam. Teman-teman juga mungkin ada yang baru melihat video konten ini, seperti apa atau caranya bagaimana untuk mengisi balon ini, balon yang ada di sini di dalam balon PVC ini ya, atau balon transparan ini. Itu juga bisa melihat di video tutorial atau di konten sebelumnya cara pembuatan buket. Tapi saya jelaskan sedikit, kertas transparan ini saya mengisi udaranya tidak menggunakan pompa balon seperti ini. Karena pompa balon ini yang khusus ini saya gunakan untuk mengisi udara yang ada di balon kecil-kecil seperti ini. Jika kita gunakan pompa seperti ini untuk mengisi udara di buket transparan seperti ini, itu agak sulit. Karena memang untuk mengisi udaranya itu agak sulit. Jadi saya menggunakan alat yang juga saya sudah letakkan di sini. Ini dia. Ya. Alatnya ini. Ini juga saya pesan lewat online ya. Namanya ini alatnya elektrik balon. Ya, pompa balon elektrik. Seperti apa cara penggunaan pompa balon elektrik ini juga saya sudah buatkan di konten sebelumnya tentang tutorial atau cara penggunaan pompa balon elektrik. Jadi teman-teman juga bisa melihat di konten saya yang sebelumnya bagaimana cara kita menggunakan ini. Nah, mengisi udara yang ada di balon PVC ini saya menggunakan mesin atau alat ini. Dari alat-alat ini semua yang saya gunakan sudah saya jelaskan kepada teman-teman. Dan ini buketnya, 2 buket merah yang sangat cantik atau yang merah merona, membuat yang menerima ucapan atau yang sedang berulang tahun itu mungkin bahagialah dengan menerima buket seperti ini. Dan ini sangat murah harganya. Jadi teman-teman juga yang mungkin ingin membuat usaha seperti saya, yaitu menerima jasa pembuatan buket, entah itu buket happy birthday atau happy anniversary atau yang selamatan wisuda atau pernikahan. Ini beberapa sedikit tips untuk membuat buket dan bahan-bahan apa saja yang kita gunakan. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya. Jangan lupa sebelum mengakhiri video ini untuk like, share, and subscribe.